Bocoran dari mantan DC pinjol, sampai kapan sih Galbay itu terus-terusan ditagih? Nah, video ini cocok banget nih buat kalian yang lagi Galbay pinjol dan tiap hari itu penuh dengan rasa kecemasan, ketakutan, panik gitu. Karena ada fakta menarik yang akan diungkap langsung oleh mantan DC pinjol itu sendiri tentang gimana sebenarnya pola penagihan pinjol. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan Galbay pemula itu adalah sampai kapan sih utang pinjol itu bakal ditagih? Apakah akan ditagih seumur hidup? Nah, karena saya paham banget sih teman-teman, itu adalah salah satu hal yang paling bikin orang-orang yang gagal bayar itu stres karena mereka nggak cuma mikirin utangnya aja, tetapi masih harus menghadapi perasaan takutnya. Takut ya nanti telepon masuk terus, di WA terus, bahkan mungkin takut ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah gitu ya, DC datang ke rumah, hidup jadi nggak tenang lagi gitu kan. Cuman kita perlu menyatukan persepsi di sini teman-teman. Namanya hutang itu ya memang tetap utang, kewajiban ya memang kewajiban. Jadi utang itu memang sesuatu yang wajib dibayar. Tapi bukan berarti hidup kalian itu selesai gitu aja. Bukan berarti semuanya itu berakhir. Ini yang sering gak dipahami oleh banyak orang. Soalnya pas seseorang baru ngalamin Galbay itu pikirannya biasanya kalut nih. Karena belum tahu pola penagihannya itu seperti apa. Akibatnya apa? Ya jadi berdampak ke aktivitas keseharian kalian. Tidurnya jadi nggak nyenyak, kerja yang jadi nggak fokus, bahkan mungkin hubungannya mulai retak sama orang-orang terdekat ya kan? Padahal justru saat kita itu lagi di bawah, lagi ada di kondisi terbawah, lagi down, semakin kecil juga teman-teman kemampuan kita buat lunasin hutang itu gitu. Jadi udahlah sekarang kalian bangkit dulu, jalanin hidup gimana pun beratnya, semua itu akan berlalu kok. Kalau hidup cuman berhenti gara-gara utang ya masalahnya malah jadi makin besar gitu. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Beberapa mantan DC lapangan yang pernah kerja di industri pinjol itu pernah cerita loh tentang pola penagihan yang nggak bakal terus-terusan sama intensnya. Maksudnya gimana? Nah biasanya intensitas penagihan dari waktu ke waktu itu mengalami pengurangan. Karena memang masa yang paling aktif itu biasanya ada di bulan-bulan awal setelah gagal bayar gitu loh. Dan di fase itu akan sering muncul telepon, pesan, dan upaya penagihan dari pihak pinjolnya. Kenapa ya? Karena dari POV perusahaan itu masih beranggapan kemungkinan bayar oleh para Galbay pemula itu masih lumayan besar. Jadi mereka masih berasumsi bahwa para Galbay pemula ini akan merespons atau mungkin langsung membayar atau minimal kasih kejelasan lah soal kewajiban melunasi hutangnya gitu ya. Makanya memang 3 bulan pertama itu sering jadi masa yang paling bikin stres lah, tegang gitu buat para banyak nasabah Galbay. Tapi ya memang berdasarkan pengalaman para mantan penagih itu, setelah lewat beberapa bulan intensitas penagihannya juga mulai turun. Tapi bukan berarti berhenti total ya teman-teman. Dan juga bukan berarti utangnya tuh auto lunas. Cuman frekuensinya aja yang dikurangin. Dari yang tadinya sering dihubungi tiap hari, sekarang cuma sesekali. Atau mungkin cuma dihubungi di waktu-waktu tertentu aja. Dan ini memang praktik yang sering diceritain loh sama mantan pelaku industri. Dalam artian di sini itu adalah mantan DC pinjol itu sendiri. Tapi perlu diingat nih, ini kan cuma pengalaman lapangan ya, bukan aturan resmi yang sama persis buat semua perusahaan. Nah, di sini juga sering muncul salah paham yang lumayan banyak beredar nih teman-teman. Ada yang ngira kalau udah lewat 90 hari atau udah lewat 3 bulan, utang tuh auto lunas. Nah, itu nggak benar tuh, mitos ya. Karena emang menurut ketentuan OJK, keterlambatan yang lebih dari 90 hari itu nggak bikin utang jadi auto lunas. Tapi memang pola penagihannya aja yang jadi berubah. Yang tadi kita udah bahas, yaitu intensitas penagihannya mulai menurun. Jadi kita harus bedain dua hal teman-teman. Yang pertama tuh aktivitas penagihannya, yang kedua itu adalah status utangnya. Aktivitas penagihannya itu semakin menurun, frekuensinya udah nggak sesering dulu pas di awal-awal, namun status utangnya masih ada.
Ya gimana 1 juta mau hilang teman-teman, orang pinjol aja itu menyediakan pinjaman bahkan dengan bunga gitu kan nggak mungkin banget kalau utang kita itu auto hilang hanya dengan lewat masa 90 hari. Dan terhitung sejak 31 Juli 2025 nih teman-teman, data pinjaman online yang memenuhi ketentuan pelaporan itu juga masuk ke Slik OJK. Artinya apa? Riwayat pembayaran itu bisa jadi bagian dari catatan kredit yang dilihat oleh lembaga keuangan saat seseorang ngajuin pembiayaan di masa depan. Nanti ini lancar atau enggaknya kalian dalam melunasi hutang itu akan berdampak terhadap pengajuan pembiayaan kalian di masa depan. Misal kayak yang pengen KPR lah, cicilan mobil, motor gitu ya, akan berpengaruh di situ. Karena itu saya selalu bilang nih, jangan sampai kalian itu ambil keputusan tapi berdasarkan hal-hal sepele, nggak dipikirin dulu. Bahkan mungkin nggak dipikirin konsekuensinya, kayak impulsif gitu loh, terlalu gegabah gitu. Kalian cuman berdasarkan omongan-omongan yang ada di media sosial yang belum diketahui keakuratannya gitu ya. Pokoknya pahami faktanya dulu dan pahami konsekuensinya, baru kalian ambil keputusan. Ambil keputusan saat pikiran kalian tuh jernih. Makanya nggak usah terlalu stres teman-teman, nggak usah terlalu takut, biar kalian bisa mikir jernih gitu ya. Biar nggak ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang lagi. Tuh. Nah, terus sikap terbaik buat orang yang lagi galbay itu apa sih? Menurut saya simple aja, nggak usah habisin energi kalian buat takut, buat panik. Fokus aja cari penghasilan, bangun mental lagi, dan perbaiki hubungan kalian yang sempat retak sama orang-orang terdekat. Dan yang penting itu adalah jaga kesehatan. Karena apa? Karena dengan kalian menjaga kesehatan, itu bisa menunjang pekerjaan kalian. Kalau kalian nggak sehat, gimana mau cari uang gitu kan? Karena pada akhirnya ya solusi dari masalah hutang itu bukan ketakutan teman-teman ya, kemampuan kita buat ngelunasin hutang itu pelan-pelan aja. Karena saya juga pernah ada di masa ketika beban utang itu terasa berat banget, kayak nggak ada jalan keluar gitu loh. Padahal ya peluang baru itu bisa muncul kapan aja, dan rezeki kan juga bisa datang dari arah yang nggak disangka-sangka kan selama kita mau berusaha. Karena itu jangan nyerah, yang penting terus maju, berusaha, berdoa. Ikhtiar sedikit demi sedikit, dan yang kalian rasain itu wajar banget. Tapi jangan biarin perasaan takut itu mengendalikan diri kalian ya. Ingat, utang itu kan bukan masalah ya, itu kan cuma suatu kondisi dan bukan akhir dari perjalanan hidup kalian kok. Tenang aja, santai aja, fokus cari penghasilan. Sampai jumpa di video berikutnya.